warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memulai kelas, boleh dirapihin dulu mejanya. Barangkali ada sampah di bawah, boleh diambil dulu. Cak, boleh dirapihin dulu mejanya. Oke. Kita sebelum belajar, boleh ketua kelas boleh dipimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Boleh, Cak, pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum mulai kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Rahma. Untuk Rahma? Sakit. Baik. Selanjutnya, Dea. Oke, Hairunisa. Fatma. Malik. Oke, Silmi. Kepala Faris. Pika. Alwi. Oke, Ivan. Oke, lagi ke kamar mandi. Berarti cuma satu orang yang nggak hadir. Semoga yang tidak hadir ya karena izin atau karena sakit, kita doakan supaya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar apa? Coba dibaca. Oke, gelombang cahaya. Siapa yang tahu apa itu cahaya? Oke, gelombang elektromagnetik. Ada yang tahu lagi apa itu cahaya? Cahaya, apa cahaya? Oke, yang bersinar, betul. Kenapa sih lampu? Kenapa menurut anak-anak semua kita harus belajar tentang gelombang cahaya? Karena ada di sekitar kita. Betul, karena ada di sekitar kita. Kenapa harus belajar gelombang cahaya kira-kira? Oh iya, betul, penting. Ada lagi? Betul ya yang dikatakan oleh anak-anak semua gitu. Untuk menerangi dunia, betul sekali. Tanpa cahaya, bayangkan kita tidak bisa melihat. Kalau misalnya kita kelas ini lampunya dimatiin, TV-nya dimatiin, nggak ada sama sekali, kita tidak bisa belajar. Oleh karena itu kita penting belajar bagaimana gelombang cahaya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu akan mempelajari tentang gelombang cahaya, gimana nanti buat teknologi, terus akan lebih dibahas tentang subtopik di bagian pembiasan dan juga pemantulan kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Oke, tadi sudah ditanya ya apa itu cahaya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu senter atau laser? Tahu. Senter fungsinya buat apa? Nyenter, menerangi. Kalau laser buat apa? Buat apa? Motong. Nah, yang Ibu bawa hari ini apa boleh dilihat? Laser. Coba kita cek ya. Dia mengeluarkan cahaya terlihat? Enggak. Nih, coba lihat. Nih. Terlihat? Perlu dimatikan dulu lampunya sebentar? Baik, kita coba biar terlihat gitu ya cahayanya. Coba kita lihat. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini cahaya juga ya teman-teman. Nah, ini juga cahaya, betul sekali Faris. Nah, ketika anak-anak semua melihat cahaya yang keluar dari laser ini, kalau misalnya Ibu tanya apa kira-kira sifat cahaya, anak-anak bakal jawab apa? Coba, apa aja sifat-sifat cahaya kalau misalnya anak-anak lihat ini? Merambat lurus. Oke, merambat lurus. Apalagi? Menembus. Menembus dinding. Emang menembus ya? Coba kita. Apakah nembus? Menembus kaca. Menembus kaca. Oke, Ivan. Dari mana Ivan? Ivan? Oke, boleh duduk? Ya, sama-sama. Silahkan duduk. Oke, Ivan. Jadi Ibu sekarang lagi tanya apa itu sifat-sifat cahayanya dulu. Apa coba sifat cahaya? Ini kalau lihat Ibu nyalain senter, apa yang kelihatan? Merambat lurus. Kalau misalnya Ibu pantulin ini ke kaca, lihat. Dapat dipantulkan. Selanjutnya kalau misalnya Ibu sinari gitu ya ke air ini, coba lihat.
dapat dibiarkan. Dibiaskan, betul sekali. Nah, oke, kita next dulu. Nah, ada definisi dari cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi elektromagnetik. Tadi betul ya, ada yang bilang gelombang elektromagnetik, terus memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Lalu cahaya merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, sifat cahaya, coba kita lihat ya, apakah jawaban yang sudah tadi disampaikan sama dengan yang di layar. Nah, tadi siapa yang jawab merambat lurus? Faris, betul sekali, melambat lurus. Ya, coba. Luruskan. Nah, kayak gitu maksudnya. Nanti dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan termasuk ke gelombang elektromagnetik. Tadi yang sudah disebutkan oleh anak-anak semuanya, betul semua. Nah, lanjut. Kita bakal lihat sebuah cuplikan video. Video apa ini? Oke, orang nangkap ikan. Ngombak, betul. Tapi ikannya nggak kena ya, coba kita putar sekali lagi. Nah, dia nggak ketangkep ikannya. Ya, dia nggak ketangkep ikannya. Coba kita lihat video selanjutnya. Nah, coba kita lihat. Nah, ketangkep. Kasih ya. Oke, gak apa-apa. Jadi ini tadi ada yang bisa ceritain tadi video apa? Orang menangkap ikan. Apa bedanya dari video pertama sama video yang kedua? Pertama bisa ditangkap. Pertama bisa ditangkap. Oke, yang pertama itu videonya meleset, yang kedua ketangkepnya gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih, apa yang terjadi di video itu sampai yang pertama kok bisa nggak ketangkep, yang kedua ketangkep gitu? Kira-kira karena apa sih? Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu di anak-anak semua terkait tadi video yang dilihat? Kalau video pertama ikannya gerak Bu, kalau yang kedua ikannya diam. Oh, bisa mungkin jadi karena ikannya gerak jadi nggak kena gitu ya. Kalau yang kedua, ada lagi yang bisa berspekulasi kenapa ya bisa terjadi yang satu nggak ketangkap, yang satu ketangkap? Itu senternya tuh tadi ke gitu loh. Oke, jadi kurang terang gitu ya, gelap. Gitu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa sih yang terjadi pada fenomena tadi gitu, ketika ikan di yang pertama yang nggak ada kena, yang sama yang kedua yang kena. Ada lagi yang mau berpendapat selain gelap dan selain tadi ikannya yang bergerak? Salah lihat kayaknya. Maksudnya bukan salah. Salah lihat. Salah lihat gimana tuh? Kayak beda. Dia ngeliat saya pas bisa sharing, dia ngeliat ada di situ padahal di tempat lain. Oke, salah lihat gitu ya. Dia di situ padahal tempat lain. Nah, oke, kita bahas bareng-bareng sebenarnya apa yang terjadi pada fenomena tadi. Nah, yang pertama tadi mungkin simulasinya kayak gini ya. Jadi tadi ada orang mau nembak ikan, tapi ikannya nggak kena. Apa yang terjadi? Nah sebenarnya ketika kita melihat ikan di air, itu bukan ikan yang sebenarnya. Nah, kayak gini. Misal kita lihat ikan ada di sana, terus kita kayak gini nih, lurus seperti ini. Nah, sebenarnya posisi ikan tuh bukan di sini, tapi seperti ini. Kenapa bisa? Karena cahaya itu kan tadi dibiaskan ya, salah satu sifat dari cahaya dibiaskan. Nah, jadi ketika kita melihat ikan di sini, itu tuh sebenarnya bukan hanya bukan ikannya di situ, tapi dia berada di tempat lain yang di mana dia tuh mendekati garis normal gitu. Nanti kita akan pelajari selanjutnya apa itu normal, apa itu ini bagaimana sinar yang datang dan sinar yang dibiaskan. Pokoknya tadi itu bagaimana. Jadi si ikan itu yang tadinya terlihat di sini sebenarnya bukan di situ posisi aslinya, tapi bayangannya yang di situ. Posisi ikan aslinya ada di mana? Ada di sini, mendekati garis normal. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Nah, jadi gimana sih kalau misalnya kita mau menombak ikan yang benar itu? Jadi jangan tembak bayangannya, tapi tembak kira-kira posisi ikan yang tepatnya di mana gitu. Kalau misalnya kita di sini, berarti si tombaknya itu diarahkan lebih mendekati ke garis normal, makanya dia ditembaknya di sini gitu misal. Jadi bukan menembak bayangan apa yang kita lihat, tapi digeser sedikit kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, seperti ini. Jadi itu tuh kenapa
pembiasan karena ini ada perbedaan medium yang dimana dari air atau udara ke water ya itu air gitu. Jadi dia membias seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu ya demonstrasi yang akan Ibu tunjukkan di teman-teman semua. Ini ada apa? Air, betul. Jadi coba kita peragakannya apakah betul gitu. Tadi airnya sinarnya itu dibiaskan ketika ada medium yang berbeda. Berarti kalau ini mediumnya apa yang di atas? Yang di bawah? Oke, coba coba. Ada yang mau bantu Ibu yang mau langsung mencoba? Boleh Faris? Coba Faris silakan coba sorot dari sudut berapa ke berapa, coba kita lihat apakah benar dibiaskan gitu. Oh iya. Coba. Yang sebelah sana filmnya apakah terlihat? Coba. Coba kalau nggak kelihatan boleh mendekat ke sini. Nah, kayak gitu boleh. Terlihat nggak sinarnya membias atau bengkok gitu? Coba Faris dari berapa derajat itu? 45. Dari 45. Sinarnya kemana? Sedikit lah ya menyimpang gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah, selain ada sinar yang dibiaskan, ternyata ada sinar yang dipantulkan, guys. Jadi, lihat, betul ada yang dipantulkan? Terlihat? Nah, kayak itu. Ada lagi yang mau coba selain Faris barangkali? Aku. Boleh, sok deh. Coba itu dia berapa derajat? 45. Ketika ke sini apakah 45 atau lebih? Coba lurus. Nah. Belokkan ya. Berarti kita sudah membuktikan secara langsung. Terima kasih Dea dan Faris. Bahwasannya pembiasan benar terjadi gitu ya ketika ada dua medium yang berbeda kayak gitu. Nah, selanjutnya bukan. Jadi kita eksplorasi terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian isi. Nanti dibuat per kelompok. Kelompoknya mau gimana? Mau sama Ibu atau sama kalian? Sama Ibu aja. Oke. Yang dua baris di sebelah sini jadi kelompok 1. Yang dua baris sebelah sini jadi kelompok 2. Lalu boleh disatukan mejanya biar gampang berdiskusi. Oke, boleh dimulai. Oke, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, boleh direkam terlebih dahulu? Oke, jadi LKPD-nya itu ada sebuah masalah yang harus kalian pecahkan solusinya gitu. Coba boleh dibaca dulu oleh setiap kelompok bagaimana masalahnya. Oke, buka waktu 3 menit buat baca masalahnya. Terus nanti kita coba diskusi bareng-bareng kira-kira apa sih rumusan masalahnya gitu. Oke, boleh dibaca dari 3 menit mulai dari sekarang. Apa itu? Coba musim Meti apa boleh di search. Jadi musim Meti itu musim kemarau gitu ya. Coba boleh di search. Ya, ini saat permukaan air surut terendah yang terjadi sepanjang Juli dan Agustus. Ada yang digunakan dalam kegiatan Oke, kamu ini baca dulu. Oke, kamu nggak baca? Bergilir. Oke. Oke, kelompok ini boleh dibaca masalahnya. Dasar air
Cahaya dari dasar air tersebut terpantul ke matahari. Dalam hal ini, cahaya merambat ke dalam air, kemudian keluar menuju udara, hingga akhirnya sampai ke Oke, Malik. Baca juga ya, Malik. Lagi dengan menangkap ikan dengan menggunakan tombak memerlukan keahlian, karena jika tidak ahli, ikan yang sudah ada di depan mata akan kabur saat akan ditombak. Sebenarnya. yang sesungguhnya karena cahaya tersebut telah berbelok. Oleh sebab itu, jika kita hendak menombak ikan, maka arahkanlah tombak tersebut sedikit ke bawahnya supaya dapat mengenai ikan lebih akurat. Oke, sudah dibaca semuanya? Halo? Halo? Oke, sudah dibaca semuanya? Oke, sudah dibaca. Tadi apa? Tentang ikan. Tentang menombak ikan. Coba kelompok 1 tadi tentang apa? Budaya apa? Menombak ikan. Menombak ikan. Snapboard, betul sekali. Nah, kira-kira dari masalah tadi, masalah menombak ikan. Halo? Halo, kelompok 1? Oke. Tadi dari masalah yang sudah dibaca tentang menombak ikan, coba kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Pertanyaan yang kiranya bisa diselidiki secara kelompok mana dulu? Kira-kira terbesit pertanyaan apa sih tadi ketika membaca masalahnya? Coba, apakah ada pertanyaan yang muncul gitu ketika membaca? Bagaimana pengaruh sudut pembelokan refraksi terhadap akurasi penombakan ikan? Oke, dari kelompok lain apakah ada pendapat atau apa sih pertanyaan yang muncul gitu ketika membaca masalah tersebut? Dari sini? Oke, kira-kira bagaimana? Cara membuat tombak. Oke, dari sini bagaimana caranya membuat tombak? Ada lagi kira-kira dari masalah tadi tuh ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu dari hati, pikiran anak-anak semua? Bagaimana cara meningkatkan akurasi, Bu? Cara meningkatkan akurasi. Oke, jadi buat rumusannya seputar di bagaimana sudut gitu ya, bagaimana pengaruhnya sudut sinar datang ketika akan menombak gitu ya. Boleh rumusan masalahnya ditulis, habis itu boleh dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan instruksi. Oke. Boleh rumusan masalahnya tadi masing-masing ditulis sesuai kelompoknya. Oke. Oke, setelah merumuskan pertanyaan apa lagi? Eksperimen. Eksperimennya menggunakan apa di situ? Pet. Oke, kelompok ini mana petnya? Di laptop. Oke, buka pet apa itu di instruksinya? Pet apa itu? Coba dibaca. LKPD-nya dibaca. Bending light. Bending light. Oke, kelompok ini mana laptopnya buat praktikum? Ayo, ayo. Oke, sudah dibuka petnya. Coba, habis merumuskan pertanyaan itu harus ngapain lagi? Merumuskan masalah dulu, terus merumuskan hipotesis. Coba kira-kira rumusan masalahnya kelompok ini bagaimana? Bagaimana sudut pembelokan cahaya mempengaruhi akurasi penentuan posisi ikan saat menombak di bawah permukaan air. Oke, boleh ditulis dulu sambil yang lain disiapkan buat petnya. Oke, sok. Apa tadi Teh? Bareng-bareng ya. Bending light. Oke, kelompok ini udah sampai mana LKPD-nya? Rumusan masalah, Bu. Rumusan masalah apa? Rumusan masalahnya coba.
Bagaimana sudut pembelokan cahaya mempengaruhi akurasi penentuan posisi ikan saat menombak di bawah? Oke, boleh. Lanjut habis ngerumusin masalah, ngapain lagi? Hipotesis. Oke, coba yang lain diskusi-diskusi. Hipotesisnya gimana ya, guys? Sok, boleh ayo diskusi Malik, diskusi sama Silmi. Jangan diem-diem aja Malik. Hipotesis. Oke, kelompok ini Ya. Sampai identifikasi variabel. Oke, berarti variabelnya apa aja kalau gitu? Variabel ada apa aja coba? Bebas. Bebas, terikat, lanjut? Kontrol. Kontrol. Oke, kalau misalnya dari eksperimen kalian udah dirumusin masalahnya dan dibuat hipotesisnya, kira-kira variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel kontrolnya apa coba? Bebasnya sudut. Sudut apa? Sudut datang. Sudut sinar datang. Oke, kalau variabel kontrolnya? Itu permukaan air apa sih? Medium. Medium. Oke, boleh dibuka petnya. Coba gimana? Boleh dieksplor dan ditulis ya. Ayo kelompoknya, Ivan. Aku mau nyatet dong. Oke, boleh. Sok, boleh dieksplor ya. Ya, betul. Garis-garisnya. Coba-coba, ini udah sampai mana? Variabel. Variabel ada apa aja berarti variabel? Bebas, terikat, kontrol. Terus? Bebasnya sudut sinar yang datang, terikatnya sudut sinar pantut, bawahnya indeks bias. Oke, betul. Ini yang lain, ayo diskusi, jangan main HP terus. Ayo. Oh, Faris, lagi apa Faris? Ya Bu. Oke, sok. Oke, itu di-explore. Itu di pad-nya ada busur, ada intensitas, boleh sok. Oke, ini udah sampai tabel pengamatan. Coba kira-kira bagaimana rancangan tabel pengamatannya? Gak tahu kau enak? Ibu nggak ada laptop, Bu. Oke, sebentar. Ada laptop Ibu. Oke, ini coba kira-kira tabel pengamatannya gimana? Nomor. Ada nomor, terus? Sudut datang. Oke, sudut sinar datang. Sudut sinar bias. Sudut sinar bias. Oke, betul. Dilanjutkan ya. Ini kelompok ini udah sampai mana? Ekspor, Bu. Oke. Apa yang dieksplor? Coba mau lihat. Oke, sudutnya. Kalau sudut diubah-ubah berarti termasuk ke variabel? Bebas. Oke. Oke, kelompok ini udah sampai mana? Kotak-kotak. Aduh, astagfirullahaladzim. Sok. Oke. Coba dibuat. Yang lain bantu. Ayo, ini 77%. Data, berapa datanya? Oke, ini udah bagus ya. Sudut. Coba yang lain itu lanjut ke langkah selanjutnya, itu harus ngapain? Bantu. Buat Prosedur. 2, 3, 4. Oke. Ini kan cuma rancangan ya, Malik. Jadi kita bagaimana merancang tabelnya aja gitu. Nah, selanjutnya ke prosedur. Nah, coba dari permasalahan hipotesis yang tadi sudah dirumuskan, kira-kira gimana sih prosedur eksperimennya harus apa dulu? buka pet dulu. Buka pet. Oke, dilanjut ya. Ya Bu. Oke, ini lagi ngobrolin apa? Ayo lanjut. Itu HP Bu hadiah. Ini pointer. Ini laser. Oke, yang lain boleh sambil explore. Yang satu nulis boleh. Nah,
Ayo. Sambil DP dulu aja. Oke, yang ini sudah di prosedurnya udah selesai ya. Apa lagi? Baru mengatur sudut datang, Oke, apalagi setelah mengatur sudut datang? jalur sinar yang dibelokkan. Oke, sok ditulis. Beda tuh. Gitu ya. Dia tetap 100 sih sebenarnya. Iya, maksudnya nanti kayak itu kan kedok tuh kan. No, karena nembusnya. Oke, coba yang ini coba dilihat apa instruksinya. Instruksinya adalah membuat rancangan tabel. Berarti kalian di step ini hanya merancang saja tabelnya. Untuk isinya kalian melakukan explore di step yang ini kayak gitu. Oke, boleh di betul dulu deh. Gak apa-apa. Oke, betul. Boleh. Sok. Coba dibuat dulu bagaimana tabelnya, habis itu prosedurnya bagaimana, baru eksperimen. Coba. Namanya manusia, boy. Oke. Oke. Ini yang sambil Pika ngebenerin, yang lain coba explore bagaimana sih prosedurnya gitu biar cepet bagi-bagi tugas coba. Kerja sama. Oke, ini sudah mau selesai ya? Iya, Bu. Ibu kita mah sudah. 50. Sudut-sudutnya coba ya. Oke, jadi kalian itu ngambil data apa aja? Sudut sinar datang. Sudut sinar datang. Oke, kalau yang kedua sudut apa? Sinar bias. Sinar bias. Sinar. Oke, berarti tinggal apa setelah explore? Kesimpulan. Oke, boleh sok. Berdiskusi ya. Ya, Bu. Nah, ini udah sampai mana? Lagi kumpul data, Ibu. Oke. Berarti ambil tuh data apa aja? Oke, betul. Terus ngapain lagi habis explore? Buat kesimpulan. Oke, silakan buat kesimpulan. Oke, jadi setelah kesimpulan itu ada pemantapan gitu ya. Oke. Oke. Ini mana dulu? Oke, ini udah sampai mana? Sudah pemantapan. Sudah pemantapan? Ya, Bu. Oke, yang ini udah mau beres ya? Udah, Ibu. Oke. Yang ini juga udah mau selesai. Udah. Keren semuanya. Oke. Semuanya udah selesai? Sudah. Oke, jadi hasil diskusi teman-teman semua dibuat dalam bentuk poster, dalam bentuk sajian, nanti akan Ibu tampilkan di depan yang ukurannya 16 banding untuk nanti teman presentasikan. Apa mengerti tugasnya? Mengerti. Oke, silahkan dibuat terlebih dahulu tugasnya, dibuat poster. Baik, Bu. Oke.
Coba dicek dulu mau gimana. Bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 dibikin ya. Nanti presentasinya mau bagaimana? Coba ayo diskusi mau bagaimana desainnya. Oke, yang ini. Yang ini ayo mau posternya mau bagaimana? Sok, ayo dirancang bagaimana? Iya Bu. Kau nggak bisa buka Canva ya? Kita mau warna. Oke, boleh di ini. Pink. Ini kelompok berapa? Coba kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Nah, kelompok bagaimana desainnya? Mau warna pinky Bu. Oke, boleh. Apakah sudah selesai posternya, anak-anak? Oke, sudah siap presentasi? Sudah. Oke, kita saatnya presentasi. Mau kelompok mana dulu yang presentasi? 1. Oke. Coba perwakilan kelompoknya, ketua kelompoknya boleh Suten. Sok coba. Sweet. Ayo, perwakilan kelompoknya boleh sweet. Buat siapa duluan? Ayo coba mau siapa dulu atau nggak usah sweet? Tunjuk sama ibu. Ayo kelompok 1 dulu presentasi. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Ayo semuanya maju. Oke, posternya dikirim ke ibu ya. Ya Bu. Sudah dikirim di grup. Oke, sebentar. Nah. Oke. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil dari eksperimen kami yang akan dibacakan oleh Malik. Oke, boleh Malik. Jadi di sini ada pemantauan dan pembiasaan problem penetapan ikan. Yang pertama, posisi ikan yang sebenarnya bukanlah yang terlihat tapi ada peristiwa pembiasan. Dan yang kedua, cahaya mengalami pembiasan ketika perbedaan mediumnya yang dilewati oleh cahaya. Dan ketiga, berlaku hukum Snellius. Yang satu, rumus ini akan dijelaskan oleh Oke. Sinteta 1 sama dengan N2 sinteta 2. Oke, dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau tanya? Cukup. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, boleh kelompok 1 duduk kembali. Kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Oke, kelompok 2, silahkan presentasi. Oke, boleh dimulai presentasinya. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan pemantulan dan pembiasan. Jadi, bahasa ini apa, teman-teman? Apa? Jadi, ketika ada sinar datang, akan ada sinar bias dan juga sinar pantul. Ini pantulan juga. Selanjutnya lokasi ikan yang dilihat bukan lokasi yang sebenarnya. Terus berlaku hukum Snell di mana sudut datangnya itu sama dengan sudut pantul. Oke. Dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu? Tidak ada. Oke, dari kelompok 1 bagaimana? Halo kelompok 1. Cukup. Oke, cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Oke, semuanya sudah presentasi dan hasilnya bagus-bagus sekali ya. Kita lanjut karena kita sudah belajar banyak hari ini. Jadi ibu ada tes dan refleksi buat kalian. Jadi di sini ada beberapa soal yang nantinya harus kalian isi gitu ya. Nanti dikumpulkan lagi ke ibu.
Oke, boleh satu orang satu lembar, nanti dikumpulkan lagi diisi ya diisi. Waktunya 20 menit dari sekarang untuk mengisi soal-soal ini. Boleh diisi. Jangan nyontek ke temennya ya. Oke, Ivan, ayo Ivan isi Ivan. Kita mau minjem. Oke, nggak usah diskusi sekarang, isi aja sesuai pemahaman. Bu Malik ngantek bu, sama saya. Malik, nggak usah diskusi ya, kerjain sendiri-sendiri aja. 11 IPA 5. Oke, boleh diisi. Bu saya capek bu di sini mah bu, dikontekin dulu. Aduh, ini teman-temannya nggak usah nyontekin Faris ya, sok sendiri-sendiri. Saya udah Faris sebelum diisi. Aduh, ayo sok kerjain sendiri-sendiri, nggak usah contek-contekan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan kembali lembar refleksi dan tesnya. Mana ayo? Oke. Itu yang dibuletin. Siap. Boleh. Ini ayo Faris. Aduh. Kelompok ini. Ivan. Udah bu. Ini sih Ivan. Ini aku. Makasih. Oke. Bu maaf ya kalau 100. Aduh. Oke, semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Oke. Oke, jadi buat pembelajaran hari ini cukup segitu. Jadi tadi kita belajar apa aja coba? Pertama, cahaya. Yang kedua kita belajar apa lagi? Ikan. Nah, ikan, karakteristik cahaya. Apalagi kita belajar tadi? Pembiasan. Terus apa lagi? Pemantulan, betul. Refleksi. Nah, selanjutnya, terima kasih. Jadi, buat pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan sangat hebat. Pokoknya hari ini. Selanjutnya, untuk di pertemuan minggu depan, nanti silakan anak-anak pelajari tentang pembiasan dan pemantulan yang terjadi pada alat optik, pada lensa, dan pada cermin. Apa kamu ngerti tugasnya? Oke. Nah, oke. Karena kelasnya kita sudah selesai, sudah tahu ya tadi menyimpulkan kita belajar apa aja, boleh kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama karena telah selesai pelajarannya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebrasi ah. Aku mau selebrasi. Buat selebrasi nanti di akhir. Okay guys, thank you so much. Terima kasih.